Pasti, asli. Gimana nggak pasti? Teman-temannya masih banyak saksi itu. Silakan Anda tanya satu persatu nih yang pakai baju ini. Ini asal jangan ibu-ibunya karena istri-istrinya nggak ngerti. Ada yang berbeda dari reuni Fakultas Kehutanan UGM angkatan tahun 1980 kali ini. Jika di reuni sebelumnya hanya diikuti belasan orang, kali ini jumlah peserta reuni lebih banyak. Walau belum ada media yang memberitakan, diperkirakan jumlah peserta reuni sekitar 50-60 orang. Namun apakah semua yang hadir adalah teman kuliah Joko Widodo di tahun 1980? Simak faktanya di video berikut ini. Beberapa netizen dan konten kreator berhasil mengungkap fakta beberapa orang yang dianggap bukan teman mahasiswa Fakultas UGM angkatan tahun 80 yang ikut dalam reuni. Seorang advokat, Muhammad Taufik menuding bahwa sosok Mulyono yang hadir di reuni bukanlah Mulyono yang sebenarnya. Dia dikenal bernama Wakidi dan berprofesi sebagai calo di terminal bus di Terminal Tirtina di Solo. Sosok Mulyono di reuni menjadi pusat perhatian karena menyebut di Fakultas Kehutanan tidak ada jurusan. Namun demikian, ketika ditanya lebih jauh tentang jurusan yang dipilih, Mulyono menjawab bahwa dirinya memilih jurusan ekonomi manajemen. Tentu saja jawaban ini mengundang tanda tanya, karena dari semua jurusan Fakultas Kehutanan yang pernah disebutkan oleh mantan guru besar Fakultas Kehutanan UGM Profesor Muhammad Naim, tidak ada satupun jurusan yang bernama ekonomi manajemen atau manajemen ekonomi. Yang ada adalah manajemen hukum. Tahun 78 sampai tahun 98, kurikulumnya berubah menjadi sistem kredit semester. Dan itu mahasiswa diharuskan mengambil salah satu dari 4 jurusan itu sejak awal. Yang tadinya jurusan Fakultas Kehutanan itu hanya 3 tadinya. Tetapi pada tahun 78 ada satu lagi, di samping silvikultur, manajemen hutan, kemudian teknologi hasil hutan, ada satu lagi yang dibangun, didirikan tahun 78, yaitu konservasi sumber daya hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Peserta lain yang juga tidak kalah menarik perhatian adalah orang yang diduga mantan anggota staf khusus kepresidenan era Jokowi, Bambang Saptono. Beberapa komentar netizen menyebut bahwa Bambang Saptono bukan lulusan UGM. Namun demikian belum ada penjelasan resmi apakah orang yang ada di foto tersebut benar anggota KSP, Bambang Saptono atau bukan. Peserta yang lain yang ternyata bukan mantan mahasiswa Fakultas Kehutanan angkatan 80 adalah para istri peserta reuni. Hal ini dikonfirmasi oleh salah satu peserta reuni, Mustoha Iskandar. Silakan Anda tanya satu persatu nih yang pakai baju ini. Ini asal jangan ibu-ibunya karena istri-istrinya nggak ngerti. Mustoha Iskandar atau yang akrab disapa Toha adalah salah satu peserta reuni yang mengaku siap jadi saksi di persidangan ijazah Jokowi. Toha bahkan mengaku sudah dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya. Lalu siapakah sosok Toha Iskandar yang siap pasang badan di kasus ijazah Jokowi? Dari laman website salah satu perusahaan milik BUMN, Perhutani, kita bisa membaca profil seorang Mustoha Iskandar. Artikel ini berjudul Sukses Mengejar Mimpi Jadi Bos Hutan. Berikut beberapa cuplikan beritanya. Berkecimpung di industri kehutanan sejak tahun 1988 membuat Mustoha Iskandar kenyang pengalaman dalam bidang ini. Berbagai posisi pernah dikerjakannya di industri kehutanan. Tak heran jika sejak Oktober 2014 dia ditunjuk menjadi Direktur Utama Perum Perhutani yang menjadi holding BUMN Kehutanan. Seperti apa kisahnya? Mulai Oktober 2014 lalu, nama Mustoha Iskandar mulai dikenal banyak orang lantaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara, BUMN, menunjuknya menjadi Direktur Utama Perum Perhutani, perusahaan yang bergerak dalam industri kehutanan. Meski namanya masih asing di telinga publik, tapi pria lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, tahun 1986 ini adalah figur kawakan di internal perusahaan. Jadi, sosok Mustoha Iskandar diangkat jadi Direktur Perhutani di tahun yang bersamaan dengan tahun pertama kali Joko Widodo menjadi Presiden di tahun 2014. Bukan hanya itu, nama Mustoha Iskandar juga bisa ditemukan di perusahaan BUMN yang lain yaitu PT Pupuk Indonesia. Di sini, posisi Mustoha disebut sebagai komisaris independen dan sekaligus menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi. Di sini, kita juga bisa menemukan seseorang yang pernah mengaku teman sekolah Jokowi di SMA Mahmud Nurwindu. Sahabat Kompas.com, kita kembali lagi. Saya Fabian Januarius Kuado. Sekarang saat ini sedang bersama seorang bapak yang lagi viral. Ya Pak ya. Pak Mahmud Nurwindu. Di mana nama bapak ini disebut-sebut oleh Bambang Tri ya Pak ya. SMA. Gitu. Nah, Bambang Tri sendiri kan udah jadi tersangka ya Pak ya dalam kasus penyebaran berita hoax itu. Nah, kalau menurut Pak Mahmud sendiri, tapi sebenarnya memang Bapak memang teman SMA-nya Pak Jokowi Pak dulu. Betul. Jadi kita masuk itu ke
SMA 6, waktu itu disebut SMPP, SMPP apa, Pak? 40. Agak mengejutkan karena teman SMA Jokowi yang lain pernah mengatakan mendapatkan pesan keramat dari Jokowi agar teman-teman sekolahnya tidak minta-minta pekerjaan. Ada tiga, saya mengatakan itu tiga fatwa keramat yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ya. Jangan ngaku teman saya. Jangan ngaku teman saya. Jangan menjual nama saya. Jangan minta pekerjaan dari saya. Itu yang disampaikan. Iya. Dan saya pegang sampai detik ini. Dan teman-teman yang lain, dan teman-teman yang lain, dan teman-teman yang lain, dan teman-teman yang lain. Seperti itu. Ini tadi. Jadi makanya saya mengatakan fatwa keramat yang disampaikan oleh beliau. Dan Teman Jokowi yang lain yang sukses menikmati jabatan sebagai komisaris di perusahaan milik negara adalah Frono Jiwo. Frono Jiwo tercatat sebagai komisaris PT Clearing Perdagangan Berjangka Indonesia atau PT KPBI yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan BUMN PT Clearing Berjangka Indonesia atau PT KBI. Di samping itu, Frono Jiwo juga terdaftar sebagai komisaris independen di PT Perkebunan Nusantara 14, salah satu perusahaan milik BUMN yang tergabung dalam holding perusahaan Perkebunan Nusantara.